Pengaruh bangsa Barat di Asia Tenggara. Bangsa Barat menemukan jalan ke Asia Tenggara pada masa penjelajahan samudra yang ada di Eropa. Bangsa Barat berhasil menemukan jalan ke Asia Tenggara melalui berbagai penjelajahan laut yang didorong oleh kebutuhan akan rempah-rempah, motivasi ekonomi, serta ambisi untuk menguasai wilayah baru di dunia timur. Bangsa Barat sangat ingin menemukan jalur alternatif menuju Asia Tenggara, tanpa harus melalui jalur darat yang dikendalikan oleh pedagang Arab dan Kekaisaran Otonom yang mendominasi perdagangan rempah-rempah menuju Eropa. Perjalanan pertama ke Asia dimulai dengan ekspedisi yang berfokus pada pantai barat, Afrika hingga ke Samudra Hindia. Misalnya, Vasco da Gama dari Portugal berhasil menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498 yang menjadi titik awal terbukanya perdagangan langsung antara Eropa dan Asia. Awal kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Asia Tenggara dipicu oleh keinginan untuk menemukan jalur perdagangan baru di timur dan mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa pada masa itu. Bangsa Portugis tiba lebih dahulu dipimpin oleh para penjelajah seperti Vasco da Gama dan membuka jalur laut di India. Diikuti oleh Alfonso de Albuquerque yang kemudian sampai ke Malaka pada tahun 1511, mereka berupaya menguasai perdagangan rempah di kawasan tersebut, terutama dengan mendirikan benteng dan pusat perdagangan di Malaka. Kedatangan Portugis dan Spanyol membawa perubahan besar, seperti masuknya agama Kristen di wilayah yang mereka kuasai, pembentukan sistem perdagangan baru, dan perubahan politik sosial dalam masyarakat lokal. Yang ketiga, awal kedatangan Belanda, Inggris, dan Prancis. Belanda datang dengan strategi dagang yang lebih agresif dibandingkan Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC, Federations of Rice Company, atau Perdagangan Hindia Timur Belanda, yang menjadi kekuatan dominan di perdagangan rempah-rempah Asia. Sementara itu, Inggris juga tertarik pada perdagangan di Asia dan mendirikan East Indian Company atau perusahaan Hindia Timur di Inggris. Mereka fokus pada India, tetapi juga mengincar wilayah Asia Tenggara sebagai pelabuhan strategis. Prancis mulai menaruh perhatian pada Asia Tenggara pada akhir abad ke-18. Mereka mendirikan koloni di Indochina dan meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pola umum imperialisme Barat di Asia Tenggara. Monopoli perdagangan dan ekspansi kolonial, intervensi politik dan kontrol langsung, penanaman sistem ekonomi kolonial, dan pengaruh budaya dan pendidikan, penindasan dan perlawanan lokal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kesimpulan, tujuan utama bangsa Barat adalah untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang saat itu sangat berharga di pasar Eropa. Kedatangan bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris membawa dampak besar bagi Asia Tenggara, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kolonialisme yang mereka terapkan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam, penguasaan wilayah, dan penindasan terhadap penduduk lokal.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.